warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Galupa Bajing dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu poin penting yang akan dibahas oleh kelompok kami. Di sini, saya mendapat bagian untuk menjelaskan pengertian dari Khawarij. Baik teman-teman, mengapa dinamakan Khawarij? Apakah kalian ada yang tahu? Oke, Khawarij yaitu sejumlah aliran atau sekelompok kaum dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib pada saat itu, tetapi kemudian menolaknya, atau bisa disebut juga mereka keluar dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslim. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas atau rezeki yang banyak, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 100. Dan yang saya pahami dari maksud ayat tersebut yaitu dikatakan berhijrah di jalan Allah apabila dengan tujuan yang benar dan niat yang lurus, tanpa ada tendensi sedikitpun untuk mendapatkan hal-hal keduniaan. Maka tersedialah tempat untuk ia tinggal, meski kaum yang ia tinggalkan itu tidak rela dan merasa diremehkan. Berlimpahlah kekuasaan rezeki dan tempat tinggal, walaupun mereka meninggal sebelum sampai pada tempat yang ia tuju untuk berhijrah. Tetapi pahala hijrah secara sempurna mereka dapatkan, meskipun mereka belum sampai di negeri hijrah, dan pahala itu telah ditetapkan untuknya di sisinya dan tidak akan terlupakan. Selanjutnya, setelah kalian tahu isi kandungan ayat tersebut, saya akan menjelaskan awal mula mengapa mereka keluar dari pemimpin kaum muslimin. Pada saat itu, zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, diselenggarakannya musyawarah dua utusan, yang mana salah satu dari kaum mereka tidak bisa menerima keputusan dan seringkali memaksa kaum lainnya untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Dan jika ada yang tidak memahami, maka satu kaum tersebut sering berbuat kekerasan agar keinginan mereka tercapai. Kaum Khawarij juga disebut kaum syurah, yang artinya menjual, dan seringkali disebut juga kaum Haruriyah, yang mana pada saat itu setelah mereka keluar, mereka menetap di desa Harura, desa dekat Kufah, Irak. Apakah sampai sini bisa dipahami teman-teman? Apa itu Khawarij dan mengapa bisa disebut Khawarij? Jika sudah, mungkin poin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan kelompok saya, dan untuk penjelasan poin ini saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari Mbak Galuh tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya atau berdirinya aliran Khawarij. Karena nggak mungkin kan aliran Khawarij itu tiba-tiba muncul tanpa ada sebabnya. Jadi penyebab munculnya aliran Khawarij itu adalah karena salah satu peristiwa pada saat Perang Siffin. Perang Siffin sendiri adalah perang saudara yang terjadi antara golongan Muawiyah dan golongan Ali, disebabkan golongan Muawiyah merasa keputusan dari pemerintah itu kurang adil karena tidak menindaklanjuti kasus pembunuhan khalifah sebelumnya yaitu Utsman bin Affan, malah justru mengadakan pemilihan lagi atau pemilihan khalifah baru lagi yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu terjadilah peperangan yang dinamakan Perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi pada tahun 37 Hijriah. Pada saat perang ini, pada akhirnya itu golongan Ali itu hampir memenangkan peperangan. Akan tetapi
dari golongan Muawiyah ini mempunyai pikiran-pikiran licik supaya golongan Ali nantinya bisa kalah, yaitu dengan cara meminta jalur damai. Mereka itu meminta jalur damai itu caranya dengan apa? Mereka menusukkan Al-Quran pada setiap tombak mereka. Mereka berpikir dengan cara itu golongan Ali itu mau menerima ajakan jalur damai mereka. Awalnya sebenarnya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak mau menerima ajakan tersebut karena sudah mencium bau-bau kelicikan pada anggota mereka. Akan tetapi para pengikutnya, utamanya ahli Qura itu tetap mendesak Ali bin Abi Thalib agar mau menerima jalur damai tersebut. Nah, oleh karena itu, karena desakan tersebut, dengan terpaksa Ali bin Abi Thalib menyetujuinya. Nah, pilihan pertama dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini untuk juru damai yang diajukan agar nanti menjadi rundingan dengan kelompok Muawiyah itu, pilihan pertamanya yaitu Abdullah bin Abbas. Akan tetapi golongan Khawarij itu tadi tidak menyetujui dengan beralasan bahwasanya Abdullah bin Abbas itu dari golongan Ali sendiri. Jadi mereka memilih Abu Musa al-Ash'ari sebagai juru damai mereka. Nah, kemudian oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib itu diizinkan Abu Musa al-Ash'ari sebagai juru damai dari mereka. Keputusan dari tahkim tersebut atau peristiwa perundingan tersebut menghasilkan keputusan bahwasanya Khalifah Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah baru. Nah, jadi hal inilah yang membuat munculnya atau keluarnya golongan Khawarij ini dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib, karena mereka merasa kecewa bahwasanya kok tidak bisa mempertahankan hukum Al-Quran, malah justru menjadikan hukum manusia sebagai dasar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Fikri Ahmad Fadilah. Di sini saya sebelum memulai materi mau bilang terima kasih kepada Citra dan Muni sudah membawakan materi tentang latar belakang dan pengertian Khawarij gitu loh. Sekarang giliran saya ingin membawakan materi tentang doktrin-doktrin aliran Khawarij. Ya. Bagi yang mau mencatat, bagi yang mau mendengar, silakan, tidak masalah. Oke, tapi yang mau mau mencatat ya nanti ada pengulangan kok beberapa. Jadi segitu aja. Kita mulai. Pertama kita tahu doktrin-doktrin Khawarij itu sangat banyak, tapi saya mau menyampaikan beberapa yang saya tahu pastinya. Oke. Yang pertama, doktrin-doktrin aliran Khawarij yang pertama nih adalah 1. Yang menjadi khilafah, yang menjadi imam, yang menjadi ketua itu ditunjuk secara bebas oleh umat. Itu. Sekali lagi, yang ditunjuk sebagai khilafah atau ketua atau pemimpin itu ditunjuk secara bebas oleh umat. Yang kedua, khilafah yang yang ditunjuk menjadi khilafah boleh dari luar Arab. Contohnya si A dan si B nih, si A si B nih. Yang satu dari Cina, yang satu dari Amerika. Sekali lagi, misal. Nah, dua orang ini yang dari luar Arab ini bisa menjadi khilafah kalau menggunakan doktrin-doktrin aliran Khawarij gitu loh. Oke. Yang ketiga adalah masa khilafah sebelum Ali radhiyallahu an itu adalah sah. Akan tetapi pada tahun ke-7 masa khilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu an itu dia dicap penyelewengan, atau kita tahu penyelewengannya itu adalah kafir gitu loh. Ini tertera pada doktrin aliran Khawarij gitu loh. Yang keempat, yang tadi saya bilang di sebelumnya di poin ketiga adalah yang dicap sebagai penyelewengan itu dianggap kafir gitu loh. Yang kelima adalah kekhilafahan Ali dicap penyelewengan karena terjadi
tahkim. Bagi yang nggak tahu boleh searching aja gitu loh. Dan yang ini keempat ya. Yang kelima adalah orang yang melakukan dosa besar itu dibunuh. Contohnya si A si B melakukan dosa besar, maka harus dibunuh. Itu ada di dalam doktrin-doktrin aliran Khawarij gitu loh. Yang keenam, orang yang sebagai eksekutor atau orang yang mau ngebunuh dosa besar ini tidak mau melakukannya, maka orang yang ini pun ikut juga sebagai yang menjadi bahasanya tuh ikut dibunuh gitu loh. Jadi kayak gini, si A si B melakukan dosa besar yang tadi saya bilang di awal gitu loh. A dan B ini melakukan dosa besar. Nah, datang tuh si C sebagai eksekutor atau sebagai eksekusi yang disuruh oleh atasannya gitu loh. Tetapi karena si C ini nggak mau, maka si C ini ikut juga dibunuh gitu loh. Aneh ya? Emang tuh kalau di dalam doktrin aliran Khawarij emang gitu loh. Yang kelima kan. Yang keenam adalah di dalam doktrin aliran Khawarij dan aliran Khawarij itu mengenal kata wa'ad dan wa'id. Apa tuh wa'ad dan wa'id? Secara gampangnya adalah wa'ad adalah orang baik dan wa'id adalah orang yang buruk. Itu yang saya tahu. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi gitu loh. Yang keenam nih. Nah, cara ini masih di poin keenam kok. Jadi orang yang baik itu secara gampangnya masuk surga. Orang yang buruk atau jahat masuk neraka. Secara gampangnya gitu. Itu ada di dalam doktrin aliran Khawarij gitu loh. Dan yang tujuh, dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah berbuat kebaikan gitu loh. Jadi segitu aja penjelasan saya tentang doktrin-doktrin aliran Khawarij. Kalau misalkan ada kata yang salah, tolong dikoreksi. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya EN Setiana. Saya dari kelompok 1, NIM 2141102011179. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan aliran Khawarij. Radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan golongan Khawarij menyebabkan mereka sangat rentan terhadap perpecahan. Dan kelompok Khawarij ini pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badui yang hidup sederhana di padang pasir, yang memiliki sifat keras hati, berani, dan mereka mempunyai sifat berani untuk merdeka dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang pertama ada kaum atau sekte Al-Muhakimah. Sekte Al-Muhakimah merupakan sekte generasi pertama dari pengikut Ali dalam perang Siffin, yang kemudian mereka keluar dari barisan Ali lalu berkumpul di Harurah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali. Sesuai dengan namanya, kaum Al-Muhakimah itu mempunyai prinsip, yaitu la hukma ilallah, tidak ada hukum selain Allah, dengan berprinsip atau artinya mereka berpandangan tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Menurut ajaran Al-Muhakimah sendiri, semua orang yang melakukan dosa besar itu termasuk orang kafir. Dosa besar tersebut diantaranya adalah berzina dan membunuh tanpa sebab. Lalu yang selanjutnya adalah Azrikoh. Pemberian nama sekte ini dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abi Rashid Naim bin Al-Azraq. Menurut para ahli, sekte ini dikenal sekte paling ekstrim dan radikal pada sekte lainnya atau daripada sekte lainnya, karena ditandainya dengan dipergunakannya term atau ketentuan musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar, sedangkan sekte lain hanya menggunakan ketentuan kafir. Ketentuan atau term kafir musyrik dalam Islam merupakan dosa yang paling besar melebihi dosa kafir. Lalu ada sekte Al-Najdah. Nama sekte ini berasal dari nama ketuanya, yaitu Najdah
bin Amir al-Hanafi. Sekte ini merupakan sepaham dengan sekte Al-Azhariyah karena mereka tidak setuju dengan ketentuan musyrik yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti ajaran atau golongan Al-Azhariyah, dan mereka berpendapat bahwa halal dibunuhnya perempuan dan anak-anak orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dengan alasan musyrik. Lalu selanjutnya ada sekte Al-Baihasiyah. Sekte ini mengikuti pendapat dari Abu Baihas al-Haysham Ibn Jabir, salah seorang dari suku Bani Sa'ad Duhubaiyah. Dia di masa pemerintahan Khalifah Al-Khalid, dan dia itu selalu dicari-cari oleh Al-Hajjaj, namun dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di Madinah. Namun dia dapat ditangkap oleh Utsman ibnu Hayyam al-Muzani. Sementara menunggu keputusan Khalifah Al-Walid, ia dipenjarakan. Kemudian dia dipotong kedua tangan dan kakinya dan seterusnya, lalu setelah itu dibunuh. Lalu selanjutnya ada sekte Al-Ajaridah. Sekte Al-Ajaridah adalah para pengikut dari Abdul Karim bin Al-Ajrad. Di antara pemikiran sekte ini adalah yang pertama, harta rampasan menjadi fa'i atau harta rampasan perang atau sah hukumnya jika diambil apabila pemiliknya dibunuh terlebih dahulu. Menurut mereka, orang-orang di luar jamaah atau di luar kelompok mereka itu adalah orang-orang kafir dan hartanya itu sah atau boleh diambil apabila pemiliknya itu dibunuh terlebih dahulu. Terus yang kedua, boleh membunuh orang yang tidak sepaham dan merampas hartanya, tetapi bila yang punya harta tidak ada, maka tidak boleh mengambil sedikit pun harta tersebut, kecuali ada orang yang punya lalu dia berbeda kelompok atau tidak sejamaah dengan mereka, itu dibunuh terlebih dahulu baru boleh diambil hartanya. Lalu yang keenam ada Al-Ibadahiyah atau Al-Ibadahiyah, aliran yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ibad. Mereka merupakan penganut paham Khawarij yang paling moderat dan luas serta paling dekat dengan paham Sunni. Beberapa pendapat mereka yang menonjol yaitu orang Islam yang berbeda paham dan mereka bukan orang musyrik tapi juga bukan orang mukmin. Mereka menamakannya dengan orang kafir tetapi bukan kafir berbeda keyakinan, karena orang-orang tersebut masih tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, haram memerangi orang yang tidak sepaham dengan aliran Ibadahiyah dan wilayah mereka adalah wilayah Islam dan Tauhid, kecuali wilayah pasukan tentara pemerintah. Akan tetapi mereka menyembunyikan pendapatnya tersebut. Lalu yang ketiga, harta rampasan dari muslim yang menjadi lawan mereka haram diambil, kecuali kuda, senjata perang, perlengkapan perang, dan lainnya. Sedangkan emas dan perak hasil perang tersebut haram untuk diambil. Lalu yang ketujuh ada Al-Sufriyah atau Ash-Sufriyah. Sekte ini adalah pengikut Ziyad bin Al-Ashfar. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikenakan had sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, pezina, dan sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya maka disebut kafir. Namun ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya, maksud saya pelaku dosa besar yang tidak ada unsur hadnya, tidak boleh dikafirkan kecuali atas keputusan hakim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmaranti Janafika, nomor induk mahasiswa 2141102011134. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tokoh Khawarij, di antaranya yang pertama ada Abdullah bin Wahab al-Rasibi. Dia adalah seorang kepala Khawarij yang dijuluki Zu al-Safinat atau pemilik dahi yang keras karena ia banyak bersujud. Dia terpilih sebagai kepala Khawarij pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi setelah mereka terpisah dari Imam Ali. Dia terbunuh dalam pertempuran Nahrawan. Selanjutnya ada Nafi bin al-Azraq. Dia menamai sekte Khawarij dengan nama Az-Zariqah yang dibentuk di Basra pada tahun 680-an Masehi dan kemudian menyerang muslim-muslim lain di Irak dan Iran Selatan. Sekte ini dimusnahkan pada tahun 698 Masehi. Nafi bin al-Azraq awalnya mendukung Abdullah bin Zubair pada tahun 683 Masehi sampai ia pindah ke Mekah. Namun, setelah menyadari bahwa mereka tidak lagi sependapat, ia tidak mendukungnya. Yang terakhir ada Najdah bin Amir al-Hanafi. Dia adalah kepala negara pecahan Khawarij di tengah dan timur Arabia antara tahun 685 Masehi dan kematiannya di tangan para partisannya sendiri. Keberadaannya membentuk bagian dari Perang Saudara Islam kedua dan faksi yang ia pimpin berdiri melawan Kekhalifahan Umayyah yang menguasai Suriah dan Mesir, dan Kekhalifahan Abdullah bin Zubair yang menguasai Hijaz dan Irak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat ditarik kesimpulan, golongan Khawarij adalah golongan yang memisahkan diri dari kelompok Ali disebabkan merasa kecewa terhadap keputusan tahkim pada saat perang Siffin. Karena kekecewaan ini juga menyebabkan mereka mempunyai pandangan atau doktrin tersendiri kepada seseorang. Awalnya, golongan mereka hanya berjumlah satu, akan tetapi karena sifat radikal yang melekat pada watak mereka, akhirnya menjadikan mereka terpecah belah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.